Saw me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama saya Rizky Padriani dalam acara Triponcast Tribun Putri Official Podcast dengan edisi berbincang bisnis dan masih dengan narasumber kita nih. Di sini tadi kita sudah membahas panjang lebar mengenai koperasi dan UMKM. Tapi sebenarnya nih Pak Resmi, ada berapa banyak sih Pak koperasi dan UMKM di Kalbar sendiri nih Pak? Karena kan kita taunya produk ini dan itu gitu kan Pak, banyak sekali gitu berasal dari kabupaten yang berbeda. Iya. Tapi secara keseluruhan di Kalbar sendiri Pak ada berapa banyak sih Pak? Oke, baik. Jadi jumlah koperasi ini per 31 Agustus 2020 sebanyak 4.965 unit. Ini seluruh Kalbar ya. Banyak sekali ya Pak. Itu ada binaan provinsi, kabupaten kota, bahkan binaan pusat. Itu di data kita ada sebanyak 4.965 unit. Kemudian jumlah koperasi aktif, dari jumlah tersebut yang aktif hanya 2.886 unit atau kurang lebih 58%. Nah, ini memang juga tantangan bagi kami bagaimana meningkatkan jumlah koperasi aktif. Kemudian dari jumlah koperasi yang aktif tersebut, ini dari yang aktif aja Mbak ya, itu jumlah anggotanya itu ada 1.201.508 orang. Jadi kalau dikalkulasi dengan jumlah penduduk Kalbar kurang lebih 20% sudah berkoperasi. Tapi sebenarnya masih kecil. Kita berharap bisa 2,5 juta lah gitu. Atau di atas 40% dari jumlah penduduk Kalbar ini berkoperasi. Ini dari sisi koperasi ya, nanti kita ke UMKM. Nah, kemudian dari jumlah koperasi aktif yang 2.886 unit itu, mereka menghimpun modal sebesar 6,105 triliun. Dan volume usaha sebesar 9,300 triliun. Kemudian aset sebesar 15,35 triliun. Dan SHU yang tercatat di tahun berjalan ini sebesar 130,142 miliar. Nah, itu untuk data koperasi. Kemudian kalau data UMKM itu jumlah usaha mikro ini yang terbanyak nih. Memang kalau piramida itu dia terbawah nih, karena dia paling banyak, itu sebesar 115.226 pelaku usaha mikro yang terdaftar. Di Kalbar. Di Kalbar. Itu yang terdaftar ya Pak? Ya, Karena juga banyak yang belum terdaftar nih. Belum terdaftar, terutama di pelosok-pelosok. Untuk usaha kecil itu sebanyak 14.227 usaha kecil, dan usaha menengah sebanyak 1.468 usaha menengah. Jadi kalau di total itu sebanyak 130.991 pelaku usaha, mulai dari mikro, kecil, dan menengah. Tapi sejauh ini Pak, usaha apa sih Pak yang sangat-sangat digemari gitu oleh masyarakat Kalbar sendiri Pak? Untuk dari jumlah tersebut, mikro yang 115.000 itu mayoritas adalah kuliner, sektor kuliner. Kemudian yang kedua perdagangan dan sektor-sektor lainnya, kerajinan dan sebagainya. Itu yang memang mayoritas ada di pelaku usaha mikro. Berarti orang Kalbar itu doyan makan ya Pak? Iya, betul. Kuliner. Betul. Jadi banyak akhirnya pelaku usaha yang berminat nih terjun ke usaha kuliner karena orang Kalbar ya doyan makan-makan. Dan kalau khusus untuk UMKM sendiri Pak, udah berapa banyak sih Pak yang mengarah ke arah digital? Dari data kami jumlah yang sudah artinya kita lakukan pembinaan dan bimbingan itu sebanyak 2.227 pelaku usaha yang sudah mengarah ke digital. Artinya mereka misalnya sudah mulai melakukan pemasaran melalui IT dan digital, kemudian juga promosi dan sebagainya itu sudah mulai mengarah ke digital. Ini yang terdata pada kami. Mungkin sebenarnya kalau mereka melakukannya sendiri, ini yang kan kita memang belum punya datanya, lebih dari ini. Atau kalau di persentase dari total 130.000 pelaku usaha itu memang kecil, baru 1,7%. Dan untuk usaha-usaha kecil dan menengah ini yang memang biasanya mereka karena sudah punya kemampuan, mungkin mereka melakukannya sendiri. Kalau yang data yang kami ini memang untuk pelaku usaha mikro.
yang jumlahnya 2.227 pelaku usaha mikro. Oke. Kalau untuk edukasinya sendiri ini Bu, untuk bentuk pemasarannya seperti apa, bagaimana cara mereka terjun ke dunia digital, jadi apakah Baik. diberikan gitu oleh dari dinas sendiri? Iya, yang kita lihat dari data nih Mbak, saat ini dari data kita ketahui bahwa yang sudah terjun ke digital itu sebanyak 2.227 atau kita sebutlah 1,7% tadi yang dikatakan oleh Pak Resmi. Nah itu yang kita ketahui saat ini udah terjun ke digital. Digital ini ada yang mereka coba pakai marketplace, ada yang pakai Facebook memasarkan, ada yang pakai Instagram, ada pakai media WhatsApp. Itu yang kita ketahui yang memang saat ini yang terdata di kami. Nah ini satu kerjaan bagi kami atau tugas juga ke depan untuk mendata yang lain-lain yang belum masuk Mbak. Nah inilah pentingnya kerjasama sinergitas dengan kabupaten. Terutama tadi yang kita lihat bahwa kemenangan mikro ini di kabupaten. Nah untuk tadi pembimbingan kepada pelaku-pelaku itu sendiri, di kami terus terang sebagai perpanjangan tangan secara teknis dari kami, Dinas Koperasi UKM itu kami memiliki yang namanya UPT atau Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi. Nah di tempat kami itu bisa melatih Mbak, melatih pelaku-pelaku UKM atau koperasi itu di berbagai macam kegiatan pelatihan tergantung. Nah ini di tahun 2020 kami sudah memasukkan agenda atau kalender kegiatan itu di dalam website kami. Jadi silahkan Tribuner nanti melihat dan di sana juga udah ada laporan di slot PLUT, di slot UPT maksud saya di slot UPT di situ udah kita siapkan ada laporan-laporan pelatihan-pelatihan apa aja sih yang sudah terselenggara. Nah dan kegiatannya siapa narasumbernya, kemudian apa arahannya. Karena tadi untuk melatih mereka ada yang namanya pelatihan packaging bagi pelaku usaha mikro kecil. Ada pelatihan juga, ada pelatihan untuk tata kelola keuangan, ada pelatihan bagaimana menuju go digital. Nah ini Mbak, diharapkan yang sudah kita latih ini benar-benar nanti berkembang dan bertumbuh seperti yang kita harapkan di dalam materi-materi itu, dan ini semua gratis Mbak. Oke. Waktu pelatihan untuk mereka itu sekitar durasinya 5 hari. Nah itu semua difasilitasi dari Dinas Koperasi melalui UPT tadi, UPT Pelatihan Koperasi itu mau akomodasi, penginapan, bahkan mendapatkan uang saku bagi mereka. Ini kenapa kita buat seperti ini? Supaya mereka terus memiliki rasa keinginan untuk terus berkembang, termotivasi. Kami selaku pembina setingkat provinsi juga senang mengikuti sebagaimana sih kalau ada perkembangan-perkembangan terhadap mereka. Nah, dengan adanya ini juga sinergitasnya bersama dengan PLUT Mbak. Nanti PLUT setelah mereka keluar ada kelompok-kelompok binaan. Nah, itu kita terdatanya di PLUT sehingga yang UPT tadi melatih konsultasi setelah ini disambutlah oleh PLUT untuk benar-benar dia berdaya dan berkuat di masa-masa apalagi pandemi seperti saat ini. Oke, jadi tidak hanya langsung ditinggal gitu Tidak, ya Ibu. Jadi setelah tidak. mereka melakukan konsultasi dan Iya. pelatihan, mereka dilepaskan tapi masih dalam pengawasan. Iya. Dan lagi-lagi semua itu gratis. Karena ada Tribuners. forum. Gimana kita ketahui udah ada forum-forum kelompok-kelompok UKM binaan. Nah, itu juga ada kelompok-kelompoknya. Biasanya kalau untuk kegiatan-kegiatan sewaktu juga kita undang. Nah, adapun untuk setingkat kabupaten ini biasanya kita bersuratnya ke kabupaten, ke Dinas Koperasi Pembina di kabupaten. Nanti kabupaten yang akan meneruskan siapa-siapa yang akan diundang untuk dilatih. Misalnya kita lihat dari sektor apa? Ada sektor kuliner, ada sektor fashion atau tadi punya barang dan jasa tadi, ada juga sektor apa? Misalnya sektor kerajinan. Nah, itu kita lihat materinya apa. Di tahun 2020 ini kemarin banyak. Silakan ya Tribuner, silakan buka web kami di diskopukm.kalbaprop.go.id. Nah, di sana Tribuner bisa lihat tuh foto-foto apa, kegiatan apa yang sudah terlaksana. Jadi habis podcast ini langsung kalian cek nih Iya. Tribuners. Jadi biar lebih mateng lagi informasinya. Iya. Dari podcast langsung kalian cek lagi ke Iya. websitenya. Jadi jangan sampai kalian ini melewatkan kesempatan yang sangat-sangat berharga seperti ini ya Bu. Baik. Karena tidak banyak loh kalau pemerintah yang memberikan bantuan kepada kalian ya seperti ini jalannya. Jadi Betul. jangan disia-siakan lagi. Jadi Mbak, mungkin saya tambahkan sedikit Boleh, lagi. silakan, Nah, Ibu. di tahun 2021 nanti di awal tahun kita akan masukkan agenda pelatihan apa yang akan kita buat di tahun 2021 juga ke dalam web. Jadi rajin-rajinlah Tribuner nanti buka, bisa dilihat nanti pelatihan apa yang akan kami laksanakan di tahun 2021. Oke. Siapa tahu berminat nanti Mbak ya. Pastinya Ibu, itu sangat-sangat bermanfaat ya bagi Tribuners di rumah yang kebetulan memiliki usaha yang ingin dikembangkan dan terus tumbuh pada saat ini.
Dan kembali lagi ke Pak Resmi nih Pak, sebetulnya apa saja sih Pak yang menjadi peluang dan tantangan dalam meningkatkan usaha UMKM ini Pak di Kalbar? Makasih Mbak. Pertama peluang ya, peluang pertama bahan baku untuk produk-produk yang dibutuhkan bagi pelaku usaha mikro itu sangat melimpah di Kalbar. Jadi itu misalnya untuk produk kuliner ya, seperti contohlah pisang goreng, pisang banyak di Kalbar, bahkan itu saya dengar dikirim ke Jakarta. Nah itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, peluang yang kedua yaitu kita ini Kalbar ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Nah dan di sana juga sudah ada PLBN yang dibuka, ARU, dan bahkan pelaku usaha mikro di Sambas itu sudah melakukan ekspor. Saya dengar informasi juga di Sanggau dan Badau ya, Kapuas Hulu, mereka sudah melakukan ekspor melalui PLBN. Nah ini kan suatu peluang bagi kita. Nah tantangannya memang pertama kita masih terkendala pada umumnya yaitu packaging yang masih sederhana, kemudian akses IT yang sangat terbatas dari pelaku usaha mikro, dan juga permodalan. Nah modal ini memang sering dikeluhkan oleh pelaku usaha mikro, tapi kami memang tidak membantu modal, tapi nanti kita bisa mengarahkan, memfasilitasi sumber-sumber permodalan yang bisa diakses oleh pelaku usaha mikro. Oke, jadi difasilitasi lagi nih Iya, ya Pak. betul. Pak, dan kabarnya nih Pak, menariknya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar berhasil meraih juara 1 nih Pak pada penganugerahan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik se-Kalbar tahun 2020 Iya. oleh Komisi Informasi Kalimantan Barat. Nah Pak, mungkin bisa jelaskan lebih lanjut nih Pak, Kalbarnya juga dari zona merah akhirnya bisa nih Pak kembali ke zona hijau, ini seperti apa sih Pak? Ini memang tidak terlepas dari arahan yang diberikan oleh Bapak Kepala Dinas. Sebenarnya apa yang kami lakukan selama ini sudah seperti yang sekarang, cuman memang mungkin belum terarah. Misalnya kalau perizinan ya, selama ini memang saya kebetulan di bidang perizinan, setiap masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang perizinan kami layani sebaik-baik mungkin. Nah cuman memang informasinya yang belum begitu tersebar. Nah, ketika di Pak Kadis, Pak Anskiridus ini masuk, beliau memang langsung membuat suatu gebrakan, mengaktifkan PPID, dan Bu Peron inilah yang memimpin PPID. Kemudian kita semua serba terbuka, serba transparan, sesuai dengan moto kita ya, inovasi, integritas, dan transparan. Makanya tadi betul katanya apa yang dikatakan Bu Peron, untuk tahun 2021 semua kegiatan dapat dilihat, diakses di website. Kenapa akan baru kami upload di tahun 2021? Karena kan DPA belum diserahkan. Kami takut ketika kita sudah akses sekarang tiba-tiba ada perubahan. Nah makanya itulah salah satu mungkin dari Komisi Informasi memberikan penilaian kepada kami bahwa kami akan transparan, apapun yang ingin diketahui oleh masyarakat silahkan dibuka di website. Dan memang kita selalu mengupdate, dan untuk nanti lebih jelasnya mungkin dengan Bu Peron, kita akan mengarah ke 2 bahasa. Silahkan mungkin Bu Peron. Silakan Ibu Peron. Ya, terima kasih sekali Mbak. Ini memang menarik ya Mbak ya. Kita peroleh penghargaan ini baru minggu kemarin ya, di tanggal 25 November 2020. Nah, ini memang kerja tim, saya bilang ini teamwork yang bekerja atas arahan memang dari Kepala Dinas kami, Bapak Insinyur Anfridus J. Anju ME. Jadi beliau mengarahkan kami supaya kenapa? Kami tadi bermoto inovasi, integritas, transparan. Jadi kami sini transparansi. Kenapa kami transparansi? Karena keterbukaan informasi bagi publik itu merupakan kebutuhan dasar, Mbak. Kebutuhan dasar yang setiap warga masyarakat berhak untuk tahu, berhak untuk mengakses, sehingga mereka bisa memanfaatkan informasi yang ada untuk mungkin bisa diambil kebijakan, bisa diambilkan keputusan untuk mereka melakukan sesuatu. Nah,
Sebenarnya betul katakan Pak Resmi bahwa setiap tahun tuh kita melaksanakan kegiatan, tapi mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat. Benar. Nah, dengan adanya kami membuka inilah, kami berubah dari zona yang sebelumnya Mbak katakan merah ke hijau karena kami membuka keseluruhan informasi Mbak. Di tempat kami sendiri tidak ada informasi yang kami kecualikan. Jadi semuanya terbuka untuk umum supaya masyarakat bisa mengakses sebanyak-banyaknya dan bisa memanfaatkan informasi yang ada dari segi positif misalnya. Tadi yang saya katakan bisa untuk ikut pelatihan, bisa nanti ikut misalnya melihat data koperasi gitu. Dan di sana juga kami udah memasukkan juga ke kabupaten kota ke kami, ada beberapa juga yang sudah gabung, mereka memang membutuhkan informasi dan data-data juga terkait itu. Kemudian kenapa kita bisa keluar? Karena kami mengisi semuanya Mbak, kami isi semua asesmen atau semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, kita isi di slot kita penuh. Oke. Bahkan di dokumennya juga kita siapkan yang dalam bentuk fisik. Di web kami malah berinovasi, kami membuat suatu produk yang tadi kami katakan satu slot produk unggulan yang bisa dimanfaatkan oleh kabupaten kota, dalam hal ini adalah UKM maupun koperasi, UMKM maupun koperasi. Kemudian juga dari selama ini juga kita melihat sudah berapa banyak sih yang memang mengakses kita, artinya yang betul-betul membutuhkan informasi dari kita, dan sampai hari ini sudah sekitar 5.000 lebih Mbak. Oke, ternyata Padahal antusiasnya juga iya, besar 5.000 sekali, Bu. lebih, antusias sekali kita melihat di sini. Berarti kenapa? Kita sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat betul-betul di situ sering membuka. Dia tahu, kemudian dia mau melihat sampai sejauh mana peran Dinas Koperasi UKM gitu kan. Dan ini satu kebanggaan bagi kami. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat kepada kami, PPID atau pejabat pengelola informasi daerah pembantu di Dinas Koperasi UKM, karena kami boleh pada tahun ini untuk memperoleh peringkat bersama, dan kami memiliki tekad bulat untuk supaya masyarakat Kalimantan Barat terang informasi. Kedepannya kami akan membuat rencananya 2 bahasa, ada inovasi dengan 2 bahasa, karena tadi konsep kita bagaimana kita mau menuju go internasional. Oke. Iya, mungkin satu sisi itulah yang bisa kami buat atau bisa kami berikan kepada pemerintah serta masyarakat di Kalimantan Barat. Jadi dinilai lebih terbuka akan informasi dan transparan nih. Iya. Jadi masyarakat bisa langsung mengakses ya Ibu, Iya. tidak perlu lagi datang ke kantor Tidak hanya perlu. untuk mendapatkan informasi gitu, tapi Baik. bisa dari rumah Nah. tadi nih Tribuners. Iya, termasuk juga Mbak di tempat kami, di web kami sudah siapkan juga yang namanya ada slot pengaduan. Ada pengaduan. Nah, pengaduan ini kami juga memiliki kontak di sana, ada kontak website WA. Terus juga ada form pengaduan secara online, baik bisa dikirim melalui email yang bisa langsung masuk ke kami. Dari sana juga biasanya tiap hari kita sudah jawab. Sudah jawab langsung apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kalau memang menyentuh langsung ke kami jawab. Kalau memang harus kerjasama sama stakeholder terkait, kami akan bicarakan dengan stakeholder kami biasanya. Dan inilah kami melihat ini senang, kami masyarakat berarti apa? Care terhadap kami. Oke, jadi masyarakat juga antusias ternyata Iya. nih Bu, ingin maju bersama. Iya. Oke, dan kembali lagi nih Bu ke program unggulan kita tadi, Warkop UMKM sendiri. Nah, pada saat ini nih Bu, kalau ada kemungkinan nggak sih Bu kalau Warkop UMKM ini menggayat gitu pihak luar seperti perbankan mungkin agar bisa terwujud nih menjadi Warkop UMKM yang besar nantinya? Bisa saja Mbak, sinergitas itu dari kami, bisa aja kami bekerja sama. Karena kita tahu salah satu permasalahan yang ada di UMKM tadi aksesnya adalah bagaimana mereka dapatkan permodalan dan pembiayaan. Nah, untuk kalau koperasi itu lebih ke arah pembiayaan. Kalau ke UMKM kita permodalan. Bagaimana sih mereka mendapatkan permodalan mungkin yang sangat murah, yang mudah diakses, sehingga kami berharap ada pihak-pihak stakeholder kami yang bisa bekerja sama untuk sama-sama menciptakan Provinsi Kalimantan Barat ini perkoperasian dan UKM yang hebat, sama-sama menuju Kalimantan Barat hebat. Mungkin salah satunya kita punya ya Pak ya yang namanya ada KSP yang di sana mungkin mereka sudah memiliki produk-produk yang bagus atau memiliki kualitas yang sangat bagus, bisa aja kita arahkan. Misalnya ada CU, ada bank-bank yang bisa kita jadikan mitra gitu. Kita hanya memfasilitasi, kita hanya menemukan mereka. Sebenarnya hal ini juga udah kita laksanakan dengan berbagai kegiatan, terutama untuk koperasi. Nah, di koperasi dan UMKM kemarin juga ada beberapa kegiatan. Kalau di UMKM tuh ada namanya kemarin kegiatannya Mbak, temu bisnis. Oke. Nah, temu bisnis itu adalah bagaimana menemukan
para pelaku-pelaku usaha dengan bank tertentu, misalnya ada dari lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah yang betul-betul udah valid lah Mbak di sini. Juga bisa juga kalau di perkoperasian juga kami biasanya mendatangkan sebagai narasumbernya itu juga dari bank. Dan bisa tadi yang saya katakan mungkin bisa dengan CU, desa dengan koperasi-koperasi yang sudah bagus, dengan sudah berkualitas. Oke, jadi tidak tanggung-tanggung lagi ini ya Ibu, usaha yang dilakukan oleh dinas terkait demi memajukan UMKM Kalbar sendiri. Dan sebelum menutup podcast kita hari ini nih Pak, mungkin Pak bisa disampaikan closing statement dari Bapak agar Tribuners juga pada peduli nih Pak dan aware akan keadaan UMKM di Kalbar sendiri. Baiklah. Pertama, kami berharap dengan Warkop UMKM ini, khususnya di 4 kabupaten sebagai pilot project-nya, dapat meningkatkan gairah maupun mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil, menengah maupun koperasi. Dan ini kan baru permulaan dan tentunya juga kami mengharap dukungan dari berbagai pihak agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga harapan kita dengan adanya Warkop UMKM ini, pelaku usaha mikro serta koperasi dapat meningkatkan usahanya, mampu bersaing lebih baik lagi, kemudian mampu memasarkan produknya lebih luas lagi, dan yang pada gilirannya tentu akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oke, sekarang giliran Ibu nih Bu. Baik, dari kami yang pertama kami mau mengucapkan terima kasih kepada dalam hal ini adalah Bapak Gubernur Kalimantan Barat, di mana pada tahun 2021 kami memiliki program unggulan tadi yang sudah dimasukkan ke RKA kami, yaitu Warkop UMKM. Nah, kami berharap mari kita bersama-sama mensukseskan program Warkop UMKM di tahun 2021 ini. Karena kenapa? Mungkin tadi disitulah kita bisa salah satunya meminimalisir tantangan-tantangan yang ada atau hambatan-hambatan yang ada dengan bentuk fisik dari Dinas Koperasi UKM ini dengan Warkop UKM. Karena di sana nanti kami tadi bisa menyiapkan tempat untuk pelaku usaha untuk menyimpan, untuk koperasi-koperasi ikut serta untuk menyimpan produk-produknya, sehingga kita berharap dengan adanya program ini dapat mendongkrak perekonomian masyarakat Provinsi Kalimantan Barat yang akhirnya memang tadi berujung pada kesejahteraan. Mari sama-sama meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kalau dari kami adalah dari sektor perkoperasian dan UMKM. Oke, dan tentunya di skop UMKM Kalbar sendiri Ibu kan pasti memberikan fasilitas terbaik kepada masyarakat Kalimantan Barat. Jadi tinggal bagaimana kalian nih Tribuners memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Karena informasi yang diberikan juga udah lengkap ya Pak, tinggal dicek di website tersebut, kalian bisa langsung mengakses dan tahu nih apa saja yang kalian butuhkan dan kemana arahnya. Dan sebagai penutup podcast kita hari ini, Rizky juga ingin kembali mengingatkan pada kalian untuk tetap menjaga jarak, gunakan masker, dan jangan lupa untuk cuci tangan nih, tetap jaga kesehatan kalian. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Triponcast yang tayang setiap harinya di Instagram Tribun Pontianak dan Facebook Tribun Pontianak Interaktif. Saya Rizky Padriani dan kedua narasumber kita hari ini. Terima kasih Pak, Ibu yang udah mau hadir ke studio hari ini, dan juga untuk Tribuners di rumah yang sudah menyaksikan podcast ini sampai selesai. Semoga informasi yang disampaikan pada podcast hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya Rizky Padriani dan Bu Veronica dan Pak Resmi undur diri dulu. Sampai berjumpa di acara Triponcast edisi berikutnya. Bye. While me do my two-step.